berbunyilah gelangnya. Subhanallah. Nah, berbunyinya gelang itu, perasaan ingin menunjukkan kekayaan kepada wanita lain itu dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena perasaan itu menyebabkan kesombongan. Jadi muslimat itu kalau kita ingin pamer harta sesama wanita, kita nggak tahu wanita lain itu yang nggak punya itu sakit, sedih. Nah, gara-gara harta yang Allah berikan kepada kita untuk dipamerkan, bukan untuk disedekahkan, itu melanggar aturan. Ini yang menyebabkan wanita itu sakit. Banyak wanita itu sakit karena salah satu caranya itu dia melanggar aturan Allah. Maka kenapa kita disuruh ngaji, bayan masturoh, dengar, kita keluar masturoh sama suami untuk merubah keyakinan dalam hati kita. Jadi wanita itu dia akan merasa bangga kalau ditahu dirinya kaya. Padahal kalau seperti itu dia akan sakit. Di dalam Islam wanita itu dia akan senang kalau apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Dia tutup dirinya supaya auratnya jangan kelihatan. Baru dia akan sehat, akan senang. Kalau kita bersedekah itu uang 100.000, sedekah 50.000, pasti hitungan kita sisa 50.000. Kita punya 1 juta, kita sedekah 100.000, pasti sisanya 900.000. Itu kalau kita. Tapi kalau Nabi SAW, ya Rasulullah, datang Rasulullah, mana ya Rasulullah, ini saya siapkan daging kambing untuk engkau. Nah, apa itu sabda Nabi? Katifuha. Bahasa kita ini isin selet. Jadi Bapak Ibu muslimat rahimahullah, wajib ya, karena memang kenapa di dalam majelis itu tidak boleh ucap salam supaya jangan merusak ketawajuhan. Ucap salam saja yang sunnah nggak boleh, apalagi yang lain. Ya, jadi yang datang ke majelis diam saja, yang lain tawajuh, yang datang silahkan datang. Rata-rata udah tahu tempatnya. Jadi muslimat kalau ada yang datang nggak perlu disambut kalau udah majelis mulai. Biar ibu muslimat masuk sendiri, duduk sendiri, nggak usah disalamin, itu merusak ketawajuhan. Itu termasuk kesalahan yang biasa kita lakukan. Ya, apalagi ada majelis keluarkan minuman, makanan, akhirnya nggak jadi ngaji. Ini salah paham. Jadi itu harus diluruskan. Kita dalam majelis, apalagi para masyayikh, ajarkan kita sebelum anak-anak pun dikeluarkan. Coba bayangkan, anak-anak pun dikeluarkan. Kenapa? Karena muslimat tawajuh 10 menit itu lebih berharga daripada ngaji 10 jam nggak tawajuh. Nggak ada yang masuk ya. Jadi kembali yang muslimat kita tawajuh ya. Bapak-bapak juga tawajuh. Muslimat rahimahullah, sampai mana tadi? Baginda Nabi SAW itu beda dengan kita. Menurut kita kalau kita punya uang 100.000, sedekah 10.000, pasti kesisa 90.000. Tetapi dalam syariat baginda Nabi SAW pernah dipanggil oleh istri beliau, begitu datang disiapkan makanan daging. Nah, daging yang paling disukai Nabi itu ya daging isin selat, kalau bahasa kita ini katifuha, ya kan, disiapkan oleh istri beliau. Maka Rasul katakan, mana daging yang kamu siapkan? Ya, pergi. Begitu dia buka tempat disimpan, ternyata jadi ada batu di sana. Ya, mana daging itu? Dibawa keluar, ya Rasulullah, hilang dagingnya. Apa yang ada, sabda Nabi? Yang ada batu. Itulah daging itu. Allah langsung tunjukkan. Kenapa? Karena nanti istri beliau semua menyembelih kambing, diinfakkan semuanya ya Rasulullah. Yang kesisa cuma isin selatnya aja, katifuha ini aja. Maka Nabi SAW bersabda, yang kesisa itu semuanya, ini enggak kesisa. Jadi yang kelihatan itu enggak kesisa, yang tersisa itu semuanya, kecuali ini yang enggak kesisa. Maka berubah jadi batu. Muslimat rahimahullah, apa hubungan dengan kita muslimat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang wanita memukulkan kakinya supaya ditahu hartanya? Karena itu menyakiti wanita lain. Jadi harta ini kalau diberitahu, disampaikan, tidak dibagi, itu menyakitkan. Harta itu akan menyenangkan kalau dia dibagi. Jadi kalau kita belum bagi, jangan cerita, jangan diceritakan. Tapi kalau kita bagi, baru kita ceritakan. Karena kalau kita bagi, itu yang tersisa. Jadi muslimat kalau punya uang, punya 10 juta, sedekah 1 juta,
Yang kesisa itu 1 juta karena dia kekal. Yang 9 juta ini nggak kesisa, bekas, akan jadi bahaya, jadi beban. Nah ini muslimat rahimahullah, maka kita bersyukur kepada Allah. Apa-apa yang kita punya itu niatkan untuk agama. Bahkan kalau ingin tetap bersama suami sampai surga itu, niatkan suami infakkan untuk agama. Allah Akbar. Seorang laki-laki kalau dia ingin tetap bersama istrinya, niatkan istrinya untuk agama. Orang tua kalau ingin tetap sama anaknya, niatkan anaknya untuk agama. Seorang pekerja kalau dia ingin tetap istiqomah untuk agama, niatkan pekerjaannya untuk agama. Apa buktinya? Terbukti nanti. Begitu suaminya ke masjid, begitu suaminya mau pergi dakwah, oh ini suamiku memang milik agama, saya ini hanya tempat dititipkan saja, enggak berat. Tapi kalau suami kita bukan untuk agama, lamaan bilang aja sudah nelpon 10 kali, kemana ini, gimana ini, malam markas bisa enggak usah diam, keluar 3 hari bisa enggak, jadi 1 hari sambil bolak-balik, berubah karena merasa kita punya. Rasulullah bersabda, anak Adam selalu mengatakan hada mali, ini hartaku, ini hartaku. Tidak, sabda Rasulullah. Harta yang sebenarnya adalah yang digunakan untuk agama. Maka muslimat harus dirubah. Perasaan itu harus dirubah. Anak saya ini untuk agama. Nah, sehingga kalau anak kita itu tidak taat sama kita tidak marah dengan ucapan yang buruk. Sekarang kan kita merasa anak kita ini milik kita, belum kita serahkan untuk agama. Sehingga kalau anak kita ini tidak taat sama kita marah. Tapi kalau anak kita nggak sholat, kita nggak marah. Karena kita merasa anak ini milik kita. Aku sugelam, aku kebelik, aku biaya, aku bengmangan. Jadi kalau dia tidak taat sekali, kita marah. Bahkan kamu anak durhaka, celaka kamu. Wah, udah. Ucapan orang tua ke anak itu wajib makbul, walaupun kapan-kapan. Misalnya ada ibu marah sama anaknya, dia bilang kamu itu kayak kucing atau makhluk lain. Kalau kucing kita sebut masalah, tapi kalau yang lain nggak bagus. Contoh aja, kamu kayak kucing. Nanti itu anak wajib dia jadi kucing, walaupun wujudnya manusia. Kapan dia? Entah kapan. 1 hari, 2 hari, dia akan punya sifat seperti kucing. Kalau makhluk yang lain, auzubillah. Kenapa orang tua seperti itu? Karena merasa anaknya itu milik dia. Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa mampu meninggalkan anaknya? Karena dia tahu anaknya dia sudah serahkan kepada milik agama. Muslimat, dapat tidak bayangkan ada orang tidak punya anak 90 tahun umurnya nggak punya anak. Terus setelah 90 tahun dia punya anak. Anaknya bercahaya, gagah luar biasa. Manusia tergagah di zamannya Nabi Ismail alaihissalam. Dari kecil sudah keluar cahaya karena dalam tubuhnya ada nur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim melihat anaknya luar biasa, baru senang-senangnya disuruh bawa, bukan bawa rekreasi, bawa ke tengah padang pasir. Sampai sana, begitu udah pada titik di tengah padang pasir itu Allah berfirman, diam, lepas dia, dilepas sama Nabi Ibrahim, tinggalin, masya Allah, disuruh tinggalin, balik Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditarik sama Hajar. Wahai suamiku mau kemana? Dikirain mau dikasih ajak jalan-jalan, tahunya di tengah padang pasir. Nggak ada manusia siapapun. Jangankan keluarga, satu manusia nggak ada. Binatang pun nggak ada. Binatang nggak ada. Muslimat. Gimana kalau kita ditinggal di rumah? Ada mertua, ada ipar, ada menantu, ada tetangga, ada misal, ada apalagi handetolan, ada paman, ada bibi. Suami kita pergi untuk belajar dakwah. Kita berat muslimat. Gimana kira-kira perasaan Siti Hajar? Nggak ada siapapun bighairi zar'in. Kalau masih ada benih hijau masih. Ini sampai 1 helai rumput pun nggak ada. Ya Allah, ya Rabbah. Bighairi zar'in. Allah sebut dalam Al-Quran. Sampai sehelai rumput pun tidak ada. Masya Allah. Jangankan paman bibi, tidak ada manusia, nggak ada. Binatang-binatang nggak ada, makhluk nggak ada. Tengah padang pasir, panas lagi. Dikasih bekal apa? Tidak pakai tafakur. 1 kresek kantong kurma dan sebotol air. Sudah. Beliau pun berangkat. Siapa yang mampu mesti? Ayah tidak mampu, istri tidak mampu, tidak mungkin mampu.
Tetapi kenapa Nabi Ibrahim mampu berangkat? Karena dia sudah tahu, aku, kata Hajar, suamiku untuk agama milik Allah. Ibrahim katakan, istriku milik Allah, anakku sudah diberikan kepada Allah. Maka berangkat beliau. Tapi beliau sebagai manusia biasa sekaligus sebagai nabi, ada sisi manusianya. Sehingga dari sisi manusianya beliau tidak berani melihat, terus jalan. Dikejar sama Siti Hajar, ditarik-tarik ujung jubahnya. Mau kemana ini? Mau kemana? Jalan aja, nggak bicara. Karena kalau bicara nanti nangis keluar air matanya. Nggak berani ngelihat. Kalau ngelihat dia lihat bayinya dilepas di pada pasir yang panas itu. Allah. Hanya berlapis kain muslimah. Nggak berani dia ngelihat karena beliau juga manusia. Nabi Ibrahim 90 tahun umurnya nggak punya anak. Sekarang punya anak baru beberapa hari disuruh tinggalin. Iya, Allah. Nggak ada mertua, nggak ada menantu, nggak ada ipar. Bahkan sehelai rumput pun tidak ada. Ditarik-tarik. Nah, untuk menjawab istrinya pun tidak sanggup Nabi Ibrahim. Ya Allah. Terus saja jalan. Akhirnya istrinya dapat ilham. Ini suamiku ini kalau begini sampai tega begini berarti ada sesuatu yang besar. A'amarakallahu bihada. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau ini? Nah, untuk bilang na'am saja tidak kuat Nabi Ibrahim. Bersuara